Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nursalam dari kelas 1A Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Tasikmalaya. Dengan nomor NIM P206370210117. Di sini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sistem kesehatan nasional. Yang pertama, sistem kesehatan nasional. Apa itu sistem kesehatan nasional? Sistem merupakan kesatuan dari berbagai bagian atau elemen yang saling berhubungan dan mempengaruhi untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, dapat disimpulkan, sistem kesehatan nasional adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu, saling mendukung guna mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Tujuan sistem kesehatan nasional antara lain terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua komponen bangsa, baik pemerintah daerah atau masyarakat, termasuk badan hukum, badan usaha, dan lembaga swasta, sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Adapun prinsip sistem kesehatan nasional adalah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2020 sampai dengan tahun 2025, pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Subsistem kesehatan nasional dibagi menjadi 5 bagian, 3 untuk subsistem kesehatan nasional bagi individu atau perorangan, dan yang kedua, subsistem kesehatan nasional bagi masyarakat. Yang pertama, upaya kesehatan. Upaya kesehatan meliputi 2 bagian, yaitu UKM dan UKP. UKM atau upaya kesehatan masyarakat, contohnya seperti upaya kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana. Yang kedua, upaya perbaikan gizi masyarakat. Dan yang ketiga, ada upaya pencegahan dan pengendalian penyakit. Untuk UKP atau upaya kesehatan perorangan, contohnya seperti pencegahan penyakit, pengobatan rawat jalan, dan pengobatan rawat inap. Yang kedua, ada pembiayaan kesehatan. Pembiayaan kesehatan meliputi DAU atau dana alokasi umum. Yang kedua, ada DAK atau dana alokasi khusus. Yang ketiga, ada APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan ada pinjaman serta dan lain-lainnya. Yang ketiga, ada sumber daya. Sumber daya meliputi sumber daya manusia dan logistik. Untuk sumber daya manusia, contohnya seperti dokter, perawat, apoteker, atau tenaga medis lainnya. Yang keempat, ada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat meliputi upaya kesehatan berbasis masyarakat. Dan yang terakhir, ada manajemen kesehatan yang meliputi peraturan perundang-undangan. Semua subsistem kesehatan nasional bertujuan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan perorangan atau sistem rujukan yang diatur oleh Permenkes nomor 1 tahun 2012. Sistem rujukan pelayanan kesehatan merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur perlimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik, baik vertikal maupun horizontal. Pelayanan kesehatan tingkat pertama, sebagaimana dimaksudkan, merupakan pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi di puskesmas, puskesmas perawatan, tempat praktik perorangan, klinik pertama, klinik umum di balai atau lembaga pelayanan kesehatan, dan rumah sakit pratama. Dalam keadaan tertentu,
bidan atau perawat dapat memberikan pelayanan kesehatan di tingkat pertama sesuai ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, ada pelayanan kesehatan tingkat 2, merupakan pelayanan kesehatan spesialistik yang dilakukan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik. Pelayanan kesehatan tingkat 2 hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat 1. Dan yang terakhir ada pelayanan kesehatan tingkat 3, merupakan pelayanan kesehatan subspesialistik yang dilakukan oleh dokter subspesialis atau dokter gigi subspesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan subspesialistik. Pelayanan kesehatan tingkat 3 hanya dapat diberikan atas rujukan dan pelayanan kesehatan dari tingkat 2. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.